sekarang memiliki prioritas. Tentunya prioritas mereka sekarang adalah untuk memenuhi barang kebutuhan pokok, dan porsi untuk ini jauh lebih besar dibandingkan dengan sebelumnya, di mana rata-rata sekarang masyarakat Indonesia mengalami penurunan income dari 20 hingga 30% loh ya. Melihat dari average sektornya, karena semua sektor sekarang hampir semua sektor terdampak. Ya, ada beberapa sektor yang menjual memang dari ICT, ya, kita juga bicara kemudian e-commerce dan lain-lain. Tapi koneksi antara sektor-sektor di perekonomian Indonesia dengan kemudian platform yang berbasis digital itu masih terbatas, gitu ya. Sehingga kita masih juga melihat beberapa sektor yang seharusnya di saat-saat seperti ini bisa meningkat, seperti sektor pertanian, ya karena kebutuhan orang-orang atas kebutuhan barang pokok itu meningkat. Tetapi sektor pertanian juga terdampak juga cukup besar gitu ya, karena memang jalur distribusinya yang terbatas, juga establish logistik dan juga services yang juga kemudian harus terdisrupsi cukup signifikan di saat-saat seperti ini. Ya, jadi untuk pengusaha sendiri saya melihat mereka ya paling cuma bisa bertahan sampai bulan Juni. Nah, oleh Baik. karenanya kembali lagi tadi butuh tambahan stimulus. Baik, dikatakan apakah memang agak sedikit susah ini Mas? Sesulit apa sebenarnya menjawab pertanyaan model stimulus seperti apa dan harusnya diberikan ke siapa? Karena ini ada kritikan ratusan triliun stimulus ekonomi yang diberikan, ini dikritik tidak tepat sasaran terutama dalam hal katakanlah ada bansos, kemudian kartu prakerja di sana. Anda sendiri melihatnya seperti apa? Seberapa pelik permasalahan ini? Bentuknya seperti apa dan harusnya dikasih ke siapa? Maaf, Mas Elmo bisa diulang kembali, suara Baik, tidak ini ada terdengar. kritikan mengenai stimulus ekonomi, nilainya sudah ada sekitar ratusan triliun rupiah, tetapi langsung mendapatkan kritikan tidak tepat sasaran. Katakanlah stimulus dalam bentuk bansos, kemudian ada kartu prakerja dan sebagainya. Tapi dianggap ini belum tepat sasaran. Anda memandang seperti apa? Ya, jadi kalau untuk bansos saya rasa ini sudah sangat tepat ya, karena memang kita harus membantu orang-orang yang miskin dan juga rentan miskin. Nah, adapun untuk kartu prakerja, memang di saat-saat seperti ini bisa kita fokuskan untuk perluasan jaring pengaman sosial, gitu ya, karena orang-orang ini tidak bisa bekerja bukan karena kehilangan skill, tapi memang Ya. karena industrinya stop. Nah, jadi dalam kondisi seperti ini, kartu prakerja seharusnya bisa lebih difokuskan untuk penguatan jaring pengaman sosial. Nah, kalau kita bicara jaring pengaman sosial, yang 110 triliun, tentunya ini belum cukup, gitu ya. Jadi kalau kita bicara tadi, ada kritik terkait ini besar sekali, 400 triliun, tapi untuk jaring pengaman sosial sendiri sebenarnya ini masih cukup terbatas. Nah, di hitungan saya, minimal dibutuhkan 168 triliun lagi untuk bisa kemudian membantu di inspiring middle class yang saya sebutkan tadi. Hitungannya adalah belanja kebutuhan pokok rata-rata orang Indonesia total per bulan adalah 375 triliun. Kalau kita bagi per kapita berarti mereka 1,4 juta per orang ya, per kepala. Nah, dari 1,4 juta ini kalau kita kalikan 115 sampai 120 juta orang ya, kita butuh ya minimal tadi 170 triliun lah ya, tambahan untuk di inspiring middle class ini, karena mereka yang rentan miskin, mereka yang sedang bergerak dari masyarakat kelas miskin menjadi kelas menengah, merangkak ingin menjadi kelas menengah, tapi mereka sudah terdampak COVID-19 ini. Nah, mereka juga yang saya rasa cukup perlu dibantu gitu ya. Ini yang dilakukan oleh Jerman, ini yang dilakukan oleh Jepang, ini dilakukan oleh Kanada ya, terkait dengan universal income-nya. Nah, maka ini juga seharusnya yang bisa kita lakukan juga, karena sebenarnya kalau tambah 160 triliun itu ya sangat ada gitu ya. Tadi ada bauran kebijakan dan kemudian ada anggaran-anggaran lain yang bisa lebih difokuskan untuk kemudian penguatan atau perluasan jaring pengaman sosial tadi.